Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sri Devi, NIM 1130203084, jurusan Hukum Tata Negara, kelas HTN 4C. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi tindak pidana, delik atau starbar fight dalam mata kuliah Hukum Pidana sebagai salah satu tugas pengganti ujian tengah semester bersama dosen pengampunya, yaitu Bapak Roni Effendi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang tindak pidana, delik atau starbar fight. Yang pertama, istilah dan pengertian tindak pidana, yaitu tindak pidana atau delik adalah sebagai suatu tindak pidana pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, starbar fight. Starbar fight terdapat dalam tiga pengertian. Yang pertama, straf, yaitu hukuman pidana, sanksi, penderitaan atau nestapa. Yang kedua, bar, yang artinya bisa atau dapat. Yang ketiga, fight, yaitu perbuatan, tindakan, peristiwa. Jadi, starbar fight ialah, menurut artian Belanda, adalah tindak pidana atau peristiwa pidana, suatu perbuatan yang ketika dilakukan, pelaku tersebut akan mendapatkan atau dikenakan sanksi atau hukuman. Tindak pidana terbagi ke dalam kedua bentuk, yaitu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya kita masuk kepada poin B, yaitu membahas tentang unsur-unsur tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka tidak boleh dijatuhkan sanksi atau hukuman. Unsur tindak pidana terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama, unsur subjektif atau unsur kesengajaan, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Di dalam unsur subjektif ini terdapat bagiannya, yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan atau culpa dan dolus. Yang kedua, maksud dan forenement pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Yang ketiga, macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan. Yang keempat, merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 540 KUHP. Yang kelima, perasaan takut atau fresh seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut pasal 308 KUHP. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang kedua ialah unsur subjektif, ialah unsur yang ada hubungannya dengan kaedah-kaedah mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur objektif terbagi ke dalam tiga, yaitu sifat melanggar hukum, dua, kualitas si pelaku, yang ketiga, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Selanjutnya, poin C, yaitu membahas tentang jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama, kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua, delik formil dan delik material. Yang ketiga, delik komisi dan delik omisi. Yang keempat, delik dolus dan delik culpa. Yang kelima, delik tunggal dan delik berganda. Yang keenam, delik aduan dan delik bukan aduan. Yang
7. Delik biasa atau delik sederhana dan delik yang dikualifikasi ada unsur pemberatan. Selanjutnya poin D yaitu delik aduan. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh seseorang yang merasa dirugikan atau setelah menjadi korban. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu yang pertama, delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya pasal 284, 287, 293, 310, 332, dan 369 KUHP. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga. Contohnya, pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411 KUHP. Selanjutnya, poin E yaitu locus dan tempus delicti. Locus delicti berasal dari kata locus yang berarti tempat atau lokasi, dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Penentuan tempat terjadinya suatu tindak pidana memiliki arti yang penting untuk menentukan tempat pengadilan yang berwenang dalam mengadili suatu tindak pidana tersebut. Yang kedua, tempus delicti yang berasal dari kata tempo yang berarti waktu, dan delicti yang berarti delik atau tindak pidana. Tempus delicti penting untuk menentukan waktu atau kapan terjadinya suatu tindak pidana, dan juga untuk menentukan apakah suatu undang-undang tindak pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan poin F yaitu kausalitas. Kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan atau culpa dengan akibat. Selanjutnya kita masuk kepada poin G yaitu sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau seharusnya hukum atau menyerupai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kausalitas adalah ajaran tentang sebab akibat. Untuk delik material, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting. Kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan culpa dengan akibat. Selanjutnya kita membahas poin G yaitu sifat melawan hukum atau Waterworks delicts, yaitu sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau seharusnya hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum ini terbagi ke dalam dua. Yang pertama, sifat melawan hukum formil, yaitu bahwa setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari pelanggaran tersebut. Yang kedua, sifat melawan hukum material, bahwa melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam perbuatan pidana
serta melekat pada delik-delik yang dirumuskan secara material sehingga membawa konsekuensi, harus dibuktikan oleh penuntut umum. Kesimpulannya yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika memenuhi unsur atau azas, yaitu kulpabilitas dan straf besonder Schuld, yang artinya tiada sanksi tanpa adanya kesalahan. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tindak pidana, delik atau Starbarvet. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.